Tahukah kalian bahwa warga negara Indonesia non-pribumi termasuk keturunan Cina tidak dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah di daerah istimewa Yogyakarta? Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada, Profesor Suhartono, menuturkan ada faktor historis mengenai larangan WNI non-pribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Larangan itu telah tertuang dalam Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tahun 1975. Menurutnya, dalam kacamata sejarah, terbitnya instruksi tersebut dilatar belakangi oleh sikap kalangan Tionghoa yang terkesan mengeksploitasi kalangan pribumi pada masa kolonial Hindia Belanda. Sementara pada masa itu, kalangan Tionghoa terkesan dilindungi politik kolonial. Atas dukungan itu akhirnya mereka berhasil tampil sebagai salah satu ekonomi terkuat. Kondisi sebaliknya dialami kalangan pribumi. Menurut Suhartono, kendati ditandatangani Paku Alam 8, namun pada dasarnya larangan tersebut keluar karena titah Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masa itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurutnya, sistem pertanahan di Yogyakarta sebelum Republik pada dasarnya sama seperti kerajaan lainnya yang menganut prinsip belong to the king, tanah milik raja. Tanah kerajaan itu kemudian didistribusikan kepada para pejabat di lingkungan istana, termasuk ke para abdi dalam. Kendati dibagikan, tetapi status tanah itu tetap milik kerajaan yang tidak bisa diwariskan oleh pejabat atau abdi dalam. Sementara itu, dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Hieronymus Purwanta mengakui adanya pembedaan terhadap warga non-pribumi dalam hal kepemilikan tanah di Yogyakarta. Purwanta mengatakan, jika menurut sejarah, Yogyakarta berbeda dengan wilayah lainnya yang didatangi pendatang dari berbagai negara. Hanya warga Tionghoa yang bekerja di sekitar kota Gudeg ini. Lokasinya di sekitar Kampung Ketandan, di dekat pasar tradisional Beringharjo. Mereka banyak yang menjalankan bisnis jual beli emas, pemungut cukai pasar, hingga simpan pinjam uang. Keturunan Tionghoa hanya terbatas di sekitar perkotaan, tidak sampai ke wilayah pedesaan. Namun demikian, sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II yang bertahta, hubungan baik tetap terjalin antara warga pribumi dan non-pribumi. Salah satu sejarah yang menunjukkannya adalah kisah tentang Tan Jinsing. Dia merupakan tokoh Tionghoa yang diangkat sebagai bupati dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secandiningrat karena kepandaiannya menjadi jembatan antara Sultan dan Thomas Stamford Raffles. Kini namanya dijadikan nama sebuah jalan di Yogyakarta. Saat itu, Sultan memberikan tanah di sepanjang jalan Ketandan. Saat ini, wilayah Ketandan dikenal dengan Pecinan di Yogyakarta. Meski memiliki hubungan baik dengan keraton, tetapi mereka tetap dibatasi. Misalnya, sudah sejak lama orang keturunan Tionghoa tidak boleh tinggal di desa, tapi di kota. Jadi sangat jarang orang Tionghoa ditemukan di desa. Meski ada pembatasan terhadap warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta, Purwanta mengatakan tak ada konflik pelik dalam hubungan antara warga pribumi dan non-pribumi. Kota Gudeg tetap nyaman untuk ditinggali maupun untuk menjalankan usaha. Menurut dia, kebijakan tersebut karena mempertimbangkan berbagai macam faktor. Misalnya, karena kemampuan warga pribumi ketika dibiarkan bersaing dengan keturunan pendatang, mereka pasti akan kalah, baik itu zaman dulu maupun saat ini. Pembatasan ini untuk melindungi masyarakat lokal dan pertimbangan masalah keamanan untuk keturunan keraton Yogyakarta maupun warga pribumi, agar ketika terjadi kesenjangan yang tinggi, tidak terjadi kerusuhan dengan pihak keturunan Tionghoa.